Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya di sini akan mendiseminasikan budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai CGP, ya, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya tidak menggurui atau bagaimana, sama-sama belajar, ya. Oke, saya mulai. Sebelumnya, mari kita ice breaking dulu, ya. Bisa berdiri, ibu-ibu? Silakan berdiri dulu. Untuk ini nanti ular itu panjang, bisa geser ya. Tapi nanti gerakannya pendek, ya. Ular itu pendek, nanti gerakan tangannya Panjang. oke. Gajah itu besar, tapi nanti gerakannya kecil. Sama bersuara, ya. Semut itu kecil, tapi gerakannya besar. Oke. Yang bersuara yang keras, ibu. Mic-nya bisa dipakai, oke? Oke, kita mulai. Ular itu panjang. Ular itu pendek. Gajah itu besar. Semut itu Kecil. kecil. Diulangi lagi ya, ibu, yang semangat, ibu, yang keras suaranya, monggo. Ular itu panjang. Ular itu pendek. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Terima kasih, Ibu. Oke, konsentrasinya bagus. Siang-siang, oke. Oke, lanjut. Nah, di sini saya kenalkan. Ini Bapak Iksanul Mukhtar. Ini fasilitator saya, ya. Beliau tugas di Jombang sebagai pengawas. Dan yang sebelah kanan itu pengajar praktik, Bapak Saiful Tulus Darmiko. Ini kepala sekolah SMP 10 November. Dan yang tengah ini saya sendiri, CGP Lili Fatmawati, ya. Lanjut. Nah, di sini kita di PGP ini kita diajari berpendidikan yang mengarah pada siswa, ya. Ini ada paradigma, perubahan paradigma. Mari kita bermain, cobalah buka, ya. Cobalah buka ini. Anda berdua berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Silakan si A menggenggam tangannya dan si B juga menggenggam, tetapi yang satunya saling membuka. Ayo buka-buka. Jadi nanti jangan bisa ini bagaimana caranya tangan itu bisa membuka, ya, dengan membijuk, menggelitik, membujuk, terus apa? Mengintimidasi, mengidik-idik. Silakan sampai teman kalian, pasangan Anda itu membuka atau menutup, terserah, itu tergantung pasangan Anda. Silakan melakukan ini 3 menit. Silakan berpasangan, silakan menggenggam, dan bagaimana caranya ini membuka. Ayo, genggam dulu, genggam. Salah satu genggam, satunya ini caranya buka. Gimana? Rebutan. Ini bagaimana caranya membuka? Bagaimana cara dia membuka ini? Silakan. Mau diitik-itik, mau ini tak kasih minum, ini tak kasih minum, bukaan. Nah, temannya ini membuka apa? Ya. Bukan. Ayo. Ya. Nah.
gajian, kasih uang. Wah. Oke, ya. Seperti itu. Akhirnya Oke, selesai permainannya. Ada yang bisa membuka? Oke. Lanjut. Nah, ini. Apakah Anda atau Pi membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya apa? Ya. Membuka kepala tangan Anda. Padahal di situ itu ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang tidak harus diketahui orang lain, ya. Nah, yang kedua, apakah Anda atau Pi menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan Pi menutup kepala tangan Anda? Ya. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan, ya. Oke, lanjut. Perubahan paradigma belajar, ini teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang ada yang memaksa, ada yang mempertahankan, ya. Next. Nah, di sini penjelasannya kenapa ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya. Untuk tidak melakukannya, kita tidak boleh memaksa, ya. Soalnya kita pembelajaran berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Oke. Untuk walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Penguatan positif. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Next. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Berarti apa? Mengkritik membuat orang merasa bersalah, berarti mengontrol murid itu pada identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif karena kalah sulit bagi guru yang mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Oke. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini, ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini tidak boleh, ya. Tapi kenyataannya banyak sekali seperti itu. Oke, lanjut lagi. Next slide. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin
membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, lanjut. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon tentang dunia. Di sini ada teori kontrol tentang dunia ya. Ada stimulus, ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Ya, kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha mengambil pandangan yang lain tentang dunia. Oke. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Oke. Stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, ya. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini masih berhubungan dengan perubahan paradigma yang sesuai dengan permainan tadi ya. Kontrol buka tutup. Nah, ini mau dibuka atau tetap ditutup sesuai dengan diri kita. Yang mempunyai kontrol menurut Anda siapa? Kalau menurut Pak Afif, kontrol diri sendiri atau orang lain? Menurut saya yang mempunyai kontrol diri sendiri. Diri sendiri. Karena yang bisa mengontrol diri sendiri yaitu dalam diri kita sendiri. Ini sesuatu yang harus dipertahankan ya. Ada lain? Apakah boleh orang lain mengetahui hal-hal yang kita jaga? Bisa, Putri? Boleh? boleh kan? Mungkin boleh ya, karena kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lain, karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, terus di sekitar kita tidak ada orang, nah kebetulan kita punya orang atau teman yang mungkin kita percayai, nah mungkin bisa boleh. Tapi dengan catatan apa? Yang tidak terlalu Privasi. tidak terlalu privasi seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Itu tadi tergantung permasalahan berarti ya. Tergantung permasalahan kita. Kita yang kontrol. Ada kalanya kita boleh menunjukkan kalau ilmu kita harus bisa memberikannya pada sesuatu. Kalau sesuatu yang rahasia sekali, ya, yang tidak boleh orang lain, ya kita harus benar-benar memegang teguh. Kita tidak boleh dibuka kepada orang lain. Tergantung permasalahannya. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan,
kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan pas sekali di sekolah kita ini sekolah penggerak, ya, yang menganut profil pelajar Pancasila, ya. Oke, next. Nah, disiplin positif. Oke, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Oke. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kadang-kadang kita didisiplinkan, ya, kita merasa tidak nyaman. Kadang-kadang seperti itu. Siswa juga gitu, ya. Tetapi dengan kesadarannya, mereka bisa berdisiplin sendiri, datang tepat waktu sekolah, ya, sesuai dengan baju, sesuai dengan aturan, ya. Oke. Next. Sesuai dengan filosofi Bapak kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita, ya. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka, ya. Ini dari Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Oke, lanjut. Next. Jadi disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan hadiah, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman, ya. Jadi disiplin positif ini siswa merasa sadar diri, ya. Kadang-kadang ada ya siswa yang tidak sadar diri, takut kena hukuman, jadi harus lari-lari berangkat sekolah biar nyampe sekolah jam 7. Ada yang sadar pagi-pagi sudah berangkat, itu seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Oke. Profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif, ya. Ini sesuai dengan sekolah kita, ya. Sudah sesuai. Lanjut. Nah, ini kita perlu membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini akan membentuk budaya positif. Oke. Ini ada pertanyaan tematik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Dua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif?
Tiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bu Juna. Kalau peraturan kelas itu berarti di situ ada rasa terpaksa dari siswanya untuk melakukan peraturan itu atau untuk mengikuti peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan berarti hal itu harus memang benar-benar diyakini oleh siswa-siswi dalam kelas tersebut, sehingga siswa-siswi dalam kelas tersebut memiliki kesadaran tersendiri dalam melakukan hal-hal yang sudah diyakini, sehingga timbullah rasa ikhlas untuk melakukan hal-hal tersebut. Kalau peraturan mungkin di situ ada Karena dibuat dari mereka sendiri, apa yang mereka yakini, dan berusaha mereka untuk menjalani. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Penting sekali karena ada rasa sadar diri sehingga implikasinya ikhlas dalam menjalaninya. Ikhlas dalam menjalaninya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya. Bagaimana? Dalam mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu didasarkan pada diri sendiri ya. Misalnya akan kesadaran siswanya akan peraturan-peraturan kelas itu, dia yakin untuk melaksanakan yang ada di kelas tersebut sehingga bisa berjalan secara efektif. Terima kasih. Oke. Jadi semua ini untuk siswa. Ini keyakinan kelas biar anak-anak ini berbudaya positif. Oke, tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa hadiah. Oke. Lanjut, Mbak. Nah, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Jawab pertanyaan berikut ini sudah ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Oh belum, ini contoh. Jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Next lagi. Oke. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang-kadang aturan itu anak-anak tidak tahu ya, kalau yang menentukan orang lain. Oke. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Yang kadang-kadang anak-anak tidak paham dengan peraturan. Ya. Oke. Next. Oke. Untuk Bapak Ibu di kelas, kita membentuk keyakinan kelas. Ya. Oke, anak-anak disuruh menulis keyakinannya dan nanti bisa ditempel di depan. Oke. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan budaya positif dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila.
Oke, keyakinan kelas ini dipahami dan disepakati oleh semua siswa agar siswa itu paham, oh iya sih, saya menulis keyakinan. Ketika akan melanggar sesuatu, melakukan kesalahan, kita kembalikan, kita ingatkan apa keyakinan yang sudah kamu tulis, apa keyakinan yang sudah kamu berikan kepada kelas, ya, kita ingatkan anak-anak. Oke, lanjut next. Nah, ini contoh kita keyakinan kelas. Nah, kita membuat seperti ini. Ini ada keyakinan kelas satu mungkin seperti ini ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Ini. Nah, terus untuk yang kelas 5, ya mungkin lebih dewasa, pemikirannya juga selalu bersikap positif, ya senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya atau milik orang lain. Oke, berkomitmen terhadap setiap tugas, ya, dengan mengerjakan tugas, berkomitmen. Nah, mereka jadi nanti kalau ada tugas, komitmen ada tugas kan, nah, harus dikerjakan. Oke, senantiasa membantu temannya, ya. Oke, ini contoh keyakinan kelas 7 tentang hormat. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini harus diyakini. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Oke. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Kadang siswa itu ada yang tidak terima di kelompok yang lain. Nah, ini harus kita beritahukan keyakinan biar semuanya ini merasa saling peduli, ya, tidak mengucilkan temannya, ya. Kadang-kadang masih ada ya siswa kita ya, itu bro tidak mau berteman. Nah, kita ingatkan, nah, ini diterima dan dimiliki, ini keyakinan kita. Oke, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, ini ada pertanyaan. Sebelum ke kebutuhan dasar manusia, Bu Fatma, saya bertanya terkait dengan keyakinan kelas. Saya kan wali kelas 9. Saya kan wali kelas 9B. Maka kemudian tadi saya dapat ilmu dari panjenengan bahwa lebih baik itu keyakinan kelas dibanding peraturan kelas, gitu nih. Berarti saya nanti adalah memberikan kesempatan buat anak-anak memberikan usul, saran untuk kebaikan bersama, gitu nih. Kemudian untuk menentukan yang itu nilai nilai hormat, bekerja, misalkan diterima dan dimiliki, ini apakah harus sama seperti itu ataukah bebas saya menentukannya? Bebas, Bapak. Bebas ini. Iya. Berarti meskipun tidak sama seperti itu, misalnya keyakinan kelas 9B yang pertama saya buat kekeluargaan, apapun kondisinya, maka karena kita keluarga, bagaimana sikap baiknya sebagai sesama anggota keluarga. Ketika ada yang sakit ya dijenguk, ketika ada yang kesulitan ya dibantu. Misalnya begitu boleh Ya, boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya nih? Misal kelas kita itu anaknya tidak terlalu aktif, nggak berani menyampaikan, nggak berani berpendapat. Jadi kalau ngomong itu wordle, misalkan itu kira-kira caranya bagaimana biar keyakinan kelas yang kemudian akan kita sepakati bersama itu tetap bisa kita akomodir menurut petunjuknya Quran, menurut biar anak itu berani, ya, itu tadi disepakati anak-anak ini kalau ada temannya presentasi, kalau lupa atau apa jangan ditertawai, ya, disepakati. Itu kalau seperti itu berarti keyakinan kelas menghormati, ya Pak, menghormati sesama teman, ya. Itu tadi menghormati sesama teman, ya.
Seperti itu Bapak. Boleh nggak kalau misalkan itu ditulis di kertas terus dibaca oleh wali kelasnya untuk kemudian diidentifikasi, dikelompokkan. Oh ternyata dari anak-anak ini yang pertama usul nggak boleh ada PR misalnya begitu. Kemudian yang kedua tidak boleh tidak boleh bertengkar misalnya gitu. Ya. Jadi misalkan setiap hari Jumat banyak kelas. Nah, ya betul. Yeah. Boleh ditulis gitu misalkan. Boleh. Keyakinan kelas ini setiap individu itu menuliskan mungkin di not kecil, terus kita tempel Bapak di papan. Saya lakukan kemarin seperti itu. Nulis sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan dirinya. Jadi ditempel di kelas. Nanti satu siswa disuruh ke depan membacakan satu-satu atau mengelompokkan mana yang bertanggung jawab, berapa orang dimasukkan situ. Nanti mana yang saling menghormati atau ini diterima dan dimiliki seperti itu. Ya, atau tidak ada PR. Nah, ini keyakinan kelas yang sangat disukai untuk siswa. Respon gurunya bagaimana? Misalkan ada murid sepakat tidak PR kan kodratnya anak itu ya tidak suka PR gitu. Apakah gurunya juga wali kelasnya juga menyepakati oke? Karena kita di SMP itu wali kelas itu maka mengikatnya berdasarkan mapel ya, bukan berdasarkan kelas. Karena misalkan saya sebagai guru agama kan tidak mungkin saya kemudian menyampaikan kepada Bu Ari, guru PKN Bu Ari di kelas saya jangan kasih PR loh ya. Itu kan boleh jadi nanti malah Bu Ari Yusuf kata ulang kelas sampai ulang kelas dia. Nah, misalkan begitu. Kira-kira teknisnya bagaimana gitu? Lebih tepatnya ketika misalkan, itu saya yakin sepakat anak-anak nggak ada PR itu saya yakin sepakat. Guru boleh nggak mengubah yang diusulkan oleh anak-anak itu atau memberikan penjelasan bahwa itu kemudian tidak baik dan tidak mungkin itu menjadi kesepakatan kelas. Teknisnya bagaimana Pak? Ini juga kalau kesepakatan itu PR itu tergantung mapel juga nih Bapak Ibu guru. Mungkin saya bisa minta tolong ke Pak Afif bagaimana kalau siswa. Pak Afif, ada siswa usul keyakinan kelas tidak ada PR. Ini sebagai saya guru olahraga ya, dari sudut olahraga. Jika siswa mengusulkan tidak ada PR, mungkin ini untuk kesepakatan antara siswa dengan guru ya. Kalau dari saya sendiri lebih baik diberikan tugas, namun ada beberapa nggak terlalu sering. Kan olahraga kan prakteknya yang terlalu sering Bu. Jadi tugasnya nggak usah terlalu sering-sering diberikan kepada siswa. Hanya beberapa pertemuan, misalnya dikasih tugas, setelah itu nggak ada tugas kasih praktek. Mungkin kalau olahraga begitu Bu. Kalau Bu Joana, guru bahasa Indonesia. Kalau seperti tadi, mungkin saya sebagai wali kelas akan memberikan pengarahan dulu bahwa kita ketika membuat keyakinan itu bukan sehingga kita bisa semena-mena membuat peraturan yang kita sukai, tetapi kita harus membuat peraturan yang mana di situ hal yang harus kita pertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ketika keyakinan seperti tadi, misalnya tidak ada PR itu, hal itu kan kita lihat dulu banyak baiknya atau banyak negatifnya. Ketika hal itu memang berdampak membuat siswa semakin ke hal-hal yang kurang baik, misalnya jadi nggak mau belajar gitu, akhirnya kan menggampangkan gitu kan. Mungkin kita memberikan pengarahan bahwa keyakinan kelas yang kita bikin itu adalah keyakinan yang harus kita pertanggungjawabkan, bukan sehingga siswa semena-mena membuat nggak mau ada PR atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Terima kasih, itu dua pendapat dari Bapak Afif dan Bu Joana yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri, ketika saya kasih tugas kerjakan di kelas, selesai. Kalau belum selesai baru dibuat PR. Boleh seperti itu. Ya Bapak baca, tergantung Bapak Ibu guru pengajar juga. Ya. Oke, next.
gambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni hal itu? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Seperti doktrin yang terkenal dari evolusi, yaitu survival for the fittest. Jadi Doni melakukan itu untuk survive dalam hidup, dan yang fit dia yang bertahan. Kebutuhan itu. Oke. Satu lagi, mungkin Putri. Apabila menghadapi situasi seperti itu, Mbak, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan, gitu. Jadi kayak cari perhatian, caper. Oke, dua contoh jawaban. Oke, lanjut next. Ini 5 kebutuhan manusia, ya. Oke, itu tadi. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup struktural adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan makan, seperti Pak Bayu tadi bilang, ya. Kebutuhan hidup, makan, mungkin lapar dia, jadi minta temannya makan. Nah, seperti itu. Ada kebutuhan manusia, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Oke, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini kadang-kadang pengen diperhatikan, pengen disayang. Oh ya, kenapa sih kok minta makanan rebut temannya, pengen diperhatikan, pengen disayangi. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Pengakuan atas kemampuannya, mungkin kemampuannya belum merasa kuat, ya, merasa berani, ya, seperti itu. Next, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kadang suka menggoda temannya kalau sampai nangis, mungkin dia suka, senang, kesenangan itu. Senangnya goda orang, ya, seperti itu. Next. Dalam kasus Doni di atas, nah ini next. Next, Mbak. Oke. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Next. Oke. Kita lihat video ya dari Fatina 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi
adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memahami guru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan kemampuan pengendalian dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melamar hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Ani? Kapan sih kamu tidak terlambat? Salah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Murid menjadi pendengar, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kita ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau begini. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang beragam, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Dampak posisi pembuat merasa bersalah membuat murid merasa bersalah identitas kasar, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Sekarang posisi teman. Volumenya bisa dikeraskan, Pak? Volume. Sudah maksimal. Sudah. Wah, sudah kenapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis guru saya lupa ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang.
ini masih golongan ekstrim. Dampak posisi teman, murid akan tergantung kepada satu orang faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang yang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Saya harus berjauh. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan Dampak posisi manajer, murid bisa mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol. Ya. Kira-kira Bapak Ibu di sekolah menggunakan posisi yang mana? Pak Fajar? Saya nggak mesti. Kadang menjadi manajer, kadang juga saya harus mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Misalkan anak-anak sholat joget-joget, sudah langsung saya suruh ulangi lagi. Karena memang ada keyakinan kelas yang kemudian belum saya bentuk di keyakinan masjid, Bu. Jadi keyakinan kelas, tapi kalau keyakinan masjid saya masih belum menerapkan itu. Sehingga insya Allah nanti dengan adanya pengurus remaja masjid akan kita bentuk keyakinan masjid. Jadi manajer, terus kemudian juga posisi kontrol penghukum yang biasanya saya lakukan. Itu mungkin Bu Farman. Terima kasih. Bu Ari? Kalau menurut saya, yang kadang-kadang saya terapkan, ya kita kadang memberikan pengertian pada anak yang terlambat dengan diberikan hukuman yang ringan supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Kadang juga sebagai yang tadi dikatakan Pak Fajar, manajer seperti itu supaya menjadi kebiasaan yang bagus dalam kelangsungan kehidupan si anak itu dalam bersekolah. Demikian. Kalau saya ya dilihat dulu situasinya, kadang bisa sebagai teman, posisi sebagai teman, kadang juga bisa yang terakhir yang posisi sebagai manajer. Bu Johanna? Kalau saya sama seperti Putri dilihat siap anaknya itu seperti apa. Soalnya kadang juga menghukum, misalnya anak sudah diberi PR ternyata tidak dikerjakan. Nah, biasanya saya meminta anak tersebut untuk menulis PR-nya itu 2 kali. Dari PR awal yang seharusnya 1 kali, menurutnya saya minta 2 kali. Cuman hukuman yang diberikan bukan hukuman yang fisik atau hukuman verbal, misalnya mengata-ngatain atau apa, tidak, tapi hukuman yang masih dalam kodratnya itu membawa dampak posisinya. Anak-anak misalnya kalau nggak ngerjakan PR, saya suruh menulis ulang. Akhirnya kan bisa anak literasi, menulis dan membaca ulang PR-nya apa. Terkadang juga sebagai teman dengan memberikan pengertian bahwa apa yang dilakukan itu salah, sehingga anak itu supaya memiliki kesadaran dan tidak melakukan hal itu lagi. Tapi terkadang juga sebagai pemantau, misalnya anak sudah berapa kali kalau nggak kerjakan tugas, di situ saya keluarkan data-datanya. Kamu sudah 5 kali tidak mengerjakan tugas A, B, C, D, ya. Supaya anak tersebut itu sadar, oh saya ada 5 kali tugas dan memiliki kesadaran untuk mengerjakan tugas yang belum dikerjakan, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Terkadang kalau saya misalnya anak-anak ini kalau di lapangan ini terkadang mereka ngomong ini jorok, kotor. Nah, kalau saya kasih hukuman misalnya push up 10 kali. Kalau misalnya dia bicara kotor lagi tambah 5 lagi jadi 15. Kalau misalnya perempuan itu untuk yang laki-laki push up. Untuk yang perempuan ini misalnya dia bicara jorok langsung sit up atau squat jump 10 kali. Terkadang begitu. Jadi hukuman biasanya kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kotor begitu.
Saya teman kalau mau nge-push pakai pemantau gitu aja. Kalau udah diulangi. Oke, kita masih posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa ada yang teman, pembuat merasa tersangka, ada pemantau dan manajernya. Semuanya ini sudah kita lakukan, tetapi harapan di kurikulum Merdeka Mengajar ini kita menggunakan posisi manajer, ya, karena apa? Kita mengajar berpusat pada anak, pada siswa. Oke. Harus sabar. Dan next, Mbak. Perusahaannya ditaruh di luar videonya. Mungkin ada pertanyaan. Saya dulu deh. Iya, monggo. Kata-kata untuk seorang manajer yang harus disampaikan ke siswa. Nah, kita pada posisi manajer ya. Kata-kata apa saja yang harus kita sampaikan ya untuk siswa itu. Next, Mbak. Next. Nah, ini manajer ini. Posisi manajer ini ya, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ya, mencari solusinya sendiri. Ini kata-katanya lebih halus ya, lebih berteman. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Jika kamu meyakini, apakah bersedia memperbaikinya biar anak berpikir sendiri? Ya, bisakah saya memperbaiki? Ada kemauankah untuk memperbaiki? Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita mencoba untuk mengajak anak berpikir kritis, berpikir mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oh, sudah ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid. Seperti itu, Mimi. Ini kata-kata yang harus kita sampaikan. Semisal ini, posisi manajer ini sudah kita lakukan kepada siswa. Namun setelah beberapa kali kita lihat ternyata pada diri siswa itu tidak ada perubahan atau tidak ada kesadaran diri lah. Pasti kita akan melakukan menjadi posisi sebagai seorang penghukum. Hal itu dibenarkan apa tidak? Menurut aja. Baik, jadi ini pada prinsipnya tidak benar dan salah kapasitasnya, tetapi kemudian bagaimana kita memilih kontrol terbaik sebagai seorang guru kepada anak-anak kita gitu nih. Jadi kalau misalkan itu sudah beberapa kali, maka menurut hemat kami hukuman itu tetap perlu. Dalam arti bahwa hukuman itu pun juga menjadi sebuah keyakinan kelas. Ketika kemudian anak ini sampai 3 kali, 5 kali berturut-turut sudah diingatkan tentang keyakinan kelas bahwa harus mengerjakan PR tepat waktu, ternyata sampai 5 kali tidak bisa, maka hukuman itu sudah ada di keyakinan kelas juga. Jika sampai nanti 5 kali anak ini tidak kawal, siswa tidak mengerjakan, maka hukumannya juga bersumber dari anak-anak yang mengusulkan. Misalkan itu kemudian tinggal di kelas ketika yang lainnya istirahat dengan pelajaran tambahan, ataukah kemudian membersihkan kelas meskipun tidak pada piketnya gitu ya. Jadi kembali bahwa kemudian boleh pada prinsipnya, tapi yang paling terpenting itu adalah kembali kepada keyakinan kelas. Saya pikir itu akan lebih bijak dibanding kemudian itu selalu pada guru. Lalu bagaimana jika memang belum terbentuk keyakinan kelas dengan baik? Maka kami menawarkan, yang pernah kami lakukan adalah menawarkan bahwa yang mengusulkan hukuman itu dari anak sendiri. Jadi misalkan anak-anak tidak mengerjakan PR, sudah 5 kali, kira-kira kamu minta hukuman apa nak?
Misalnya seperti itu. Pak, bagaimana jika anak ini tidak mau dihukum gitu? Nggak usah Pak, nggak usah dihukum gitu. Ya sudah, konsekuensinya PR-nya harus dikerjakan saat ini juga, hari ini juga. Karena itu konsekuensinya. Tapi yang penting kalau komunikasi yang dibangun itu baik, saya pikir hukuman itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi menjadi efek jerah agar anak tidak berbuat yang negatif kembali. Saya pikir kurang lebih seperti itu, Bu Fatma. Oke, terima kasih Bapak. Ya, tapi intinya juga tetap setelah manajer tidak diperbaiki sama siswa, kita kasih hukum, tetapi tetap positif ya, hukuman yang positif. Oke, seperti itu. Next, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah materi baru yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Ya, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa untuk memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ya, lebih baik dan kuat. Ini satu, kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Oke, next. Ini saya telah menerapkan segitiga restitusi. Saya telah melakukan segitiga restitusi pada murid yang bermasalah bernama Laura. Next. Seperti itu. Hanya kita baru tahu untuk materinya saja. Next. Oke, setelah melihat tayangan terakhir tadi, saya mengucapkan terima kasih. Boleh tanya bukan? Monggo. Jadi hari ini kita dapat ilmu terkait dengan apa saja tadi, posisi kontrol, segitiga restitusi, terus kembali apa lagi tadi? Budaya positif, kemudian keyakinan kelas, terus sampel itu gitu. Kira-kira paradigma perubahannya. Kira-kira ketika ilmu ini nanti akan kami lakukan, tentu kan nanti berproses, artinya mungkin nanti ada kondisi-kondisi di mana tidak memungkinkan itu bisa dilakukan. Apakah boleh kami terus kemudian berdialog, berkonsultasi dengan Bu Fatma setelah kegiatan ini, karena memang tidak mungkin ilmu yang kami dapat ini bisa langsung kami praktekkan. Kira-kira memungkinkan tidak kita ada kesempatan ruang untuk diskusi, untuk kolaborasi atau untuk sharing-sharing terkait dengan ilmu yang diajarkan hari ini, sehingga nanti misal ada anak terlambat itu kita agak lupa ini yang baiknya kalimatnya seperti apa, apakah mungkin dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut bersama? Bisa Bapak, mungkin kita bisa membentuk kelompok praktisi ya, di sekolah kita bisa boleh. Kalaupun saya nanti kurang penjelasannya, nanti bisa konsultasi ke guru penggerak yang ada di sini, yang sebelumnya, angkatan sebelumnya, ya, Bu Fanti, ya. Baik, terima kasih Bu Fanti. Saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar. Jam